Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi tentang siklus jasa produksi persediaan. Di dalam materi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu definisi siklus, yang kedua itu tujuan siklus, tujuan audit siklus pemeriksaan, yang ketiga itu prosedur audit, dan yang keempat itu salah saji potensial dan aktivitas pengendalian, dan yang kelima itu kesimpulan. Di 5 poin ini akan dibahas oleh rekan-rekan kita, dan yang pertama itu definisi siklus persediaan, dan akan dibahas oleh saya sendiri. Kembali lagi dengan saya Vera Sertika Mulia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus produksi persediaan. Apa sih siklus produksi persediaan itu? Siklus produksi dan persediaan berhubungan dengan penyediaan bahan baku dan konversi bahan baku. Siklus ini meliputi 4 poin. Yang pertama itu perencanaan produksi, dan yang kedua itu ada pengendalian jenis dan jumlah produk, dan yang ketiga pengendalian tingkat persediaan, dan yang keempat itu berbagi transaksi maupun peristiwa yang berkaitan dengan proses produksi, seperti pembebanan biaya ke harga pokok produksi. Persediaan sendiri di sini siklus produksi sangat berkaitan erat dengan persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Berdasarkan perencanaan produksi, perusahaan menaksirkan kebutuhan persediaan dijalankan. Siklus produksi sangat berkaitan dengan erat persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Perusahaan menaksirkan kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Terjadi pengurangan persediaan bahan baku dan pembantu yang menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Perbedaan jenis usaha di sini akan menimbulkan perbedaan karakteristik persediaan setiap jenis usaha. Persediaan yang ada adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan suku cadang, dan persediaan bahan habis pakai, dan persediaan produksi jadi. Terkait dengan siklus produksi ini dan persediaan, ada beberapa faktor. Yang pertama itu persediaan bahan baku, persediaan harga pokok produksi, persediaan bahan pembantu, harga pokok penjualan, persediaan barang dalam proses, utang dagang. Adapun persediaan barang jadi, persediaan barang jadi biaya dibayar di muka. Selain itu ada biaya tenaga kerja langsung, biaya depresi mesin dan perletakan peralatan pabrik, biaya overhead, biaya depresi pabrik persediaan, biaya reparasi dan perbaikan, yaitu adanya akumulasi depresi mesin dan peralatan pabrik. Biaya bahan bakar atau listrik itu akumulasi dan depresi persediaan. Untuk mengenai siklus persediaan, definisi siklus persediaan ini hanya terdapat beberapa poin itu saja, dan selanjutnya ada tujuannya dan lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Rendita. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan siklus jasa produksi persediaan. Dan pada audit siklus ini kita akan diarahkan terhadap yang pertama, yaitu transaksi yang berkaitan dengan transaksi pabrikasi. Yang kedua, yaitu ada saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan serta harga pokok penjualan. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit pada spesifik tertentu. Pada sesi yang pertama, yaitu keberadaan atas keterjadian. Tujuan atas transaksinya yaitu semua transaksi yang dicatat ini menyajikan bahan, tenaga kerja, dan overhead. Untuk tujuan atas saldo akunnya yaitu persediaan yang telah tercatat di neraca ini dipastikan apakah secara fisik benar-benar ada. Yang kedua, yaitu asersi kelengkapan. Nah, untuk asersi kelengkapan ini
Tujuan atas transaksinya yaitu semua transaksi yang terjadi pada periode berjalan ini telah dicatat, dan untuk tujuan atas saldo akunnya yaitu persediaan yang mencangkup semua bahan, produk, dan perlengkapan ini yang ada di tangan pada tanggal cut off. Yang ketiga ada hak dan kewajiban. Tujuan atas transaksinya yaitu hak atas persediaan yang berasal dari transaksi pabrikasi yang dicatat, dan tujuan atas saldo akunnya itu yaitu persediaan yang telah tercatat pada neraca, yaitu hak miliknya, seperti itu. Yang keempat ada penilaian atau alokasi. Tujuan atas transaksinya yaitu transaksi pabrikasi telah di jurnal, telah diikhtisarkan, dan telah dibukukan atau diposting dengan benar. Tujuan atas saldo akunnya yaitu persediaan dipastikan dengan tepat berada pada harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Kemudian ini asersi yang kelima. Asersi yang terakhir yaitu pada penyajian dan pengungkapannya. Tujuan atas transaksinya yaitu rincian dari transaksi pabrikasi ini akan menjadi pendukung dalam laporan keuangan. Dan tujuan atas saldo akunnya yaitu persediaan dan harga pokok penjualan ini dipastikan telah diidentifikasi dengan tepat dan benar dalam laporan keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sidurus Alfandrani Sofran, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor. Yang pertama itu impleksi. Impleksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, konfirmasi. Konfirmasi merupakan penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Yang kelima, penelusuran. Penelusuran merupakan auditor melakukan penelusuran informasi secara mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengelolaan data tersebut dalam proses akuntansi. Yang keenam, pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang merupakan pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Chandra Gunawan dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah saji potensial dan aktivitas pengendalian pada siklus jasa produksi atau persediaan. Saya di sini akan menjelaskan dua salah saji potensial. Yang pertama yaitu salah pencatatan pada saldo akun. Cara aktivitas pengendaliannya adalah melakukan perhitungan secara fisik pada persediaan. Yang kedua yaitu adanya transaksi atau saldo rekening yang tidak lazim. Aktivitas pengendaliannya adalah mereview berhubungan dengan persediaan, pembelian, produksi, dan penjualan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah audit atas siklus produksi dan personalia dimaksudkan agar akun-akun yang tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia dan juga berprinsip pada PABU. Selain itu, dalam siklus produksi, auditor memfokuskan perhatian pada transaksi pabrikasi yang menyangkut alokasi biaya fabrikasi ke barang dalam proses dan pemindahan biaya produksi yang sudah selesai ke barang jadi. Dalam mengaudit siklus ini, auditor menaruh pada sistem akuntansi biaya dan sistem akuntansi keuangan klien. Audit atas persediaan memerlukan perencanaan yang cermat dan investasi waktu, biaya, dan upaya audit yang sangat substansial.